Shalom, kembali kita bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih apapun keadaan kita saat hari ini. Meskipun kita masih berada ibadah di rumah, tapi kira-kiranya pengurapan Tuhan terjadi di setiap rumah tangga melalui ibadah online ini. Kita mau merendahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau sujud menyembah, dan kita boleh berseru-seru kepada Tuhan.
Engkau untuk menyatakan Engkau terlebih besar dari segalanya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kuasa-Mu. Haleluya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Saya akan semua coba Tuhan untuk bangkit berdiri, bersorak-sorak bagi Tuhan. Kami berkumpul memuji-Mu.
dua firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam Engkau. Walaupun kami berada di tempat yang berbeda Tuhan, di rumah kami masing-masing Bapa, namun kami percaya kuasa-Mu kuasa yang tidak terbatas Tuhan. Kuasa Engkau menjangkau dimanapun kami berada saat hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan kalau Engkau sudah menjamah setiap kami yang ada saat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan ada kuasa yang heran, ada lawatan Allah yang luar biasa yang sedang melawat dan memberikan kekuatan bagi kami saat ini. Terima kasih Bapa. Juga sebentar kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau tolong Tuhan, sucikan hati kami, pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan menerima firman-Mu dengan tanah yang subur Tuhan, untuk kita beri dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini tentu dalam situasi yang masih dibatasi oleh darurat PPKM seperti tahun yang lalu, tetapi jarak antara saudara dan saya tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sedang menyaksikan dan mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya mengambil tema pada pagi hari ini tentang bagaimana seharusnya kita. Bagaimana seharusnya kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-8. Mazmur 84 ayat yang ke-8. Saya membacakan untuk kita semua. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini memberikan petunjuk kepada setiap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kekristenan bukan sekedar agama yang kita anut, namun kekristenan adalah sebuah perjalanan dan pengalaman hidup saudara dengan Tuhan. Terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi, kalimat ini memberikan satu motivasi, memberikan kita satu kekuatan yang bisa mendorong kita, membangkitkan kita, mengingatkan kita bahwa kita harus melangkah maju dengan kekuatan yang dari Tuhan. Mungkin beberapa kita bertanya, bagaimana mungkin ayat ini bisa kita penuhi? Makin lama makin kuat. Timbul dalam pemikiran kita situasi yang seperti ini, mustahil kita menjalani hidup ini makin lama makin kuat. Dulu ada pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dunia yang kita hadapi sedang terbalik, bahwa yang bersatu berkumpul malah kena virus, tetapi yang berpisah, yang menjaga jarak, selamat. Nah saudara, kenyataan-kenyataan ini memberikan kita situasi batin yang mungkin sulit untuk saat ini berkata kuat berjalan di dalam Tuhan. Ada satu kalimat yang memotivasi, bunyinya seperti ini: mudah untuk menemukan kebenaran,
sulit menghadapinya, dan lebih sulit lagi untuk mengikutinya. Saya percaya kita sedang mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itulah yang akan membangkitkan, menimbulkan iman percaya kita kepada Tuhan. Semakin kita mendengarkan firman-Nya, akan semakin dibangkitkan gairah kita sebagai anak Tuhan untuk tetap mempercayai firman Tuhan dan untuk tetap mengiring Tuhan dengan kekuatan firman-Nya. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, kalimat yang disebutkan di sini, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Pemazmur sedang menunjukkan jati diri mereka sebagai pengikut Kristus yang dalam segala situasi dan keadaan berat sekalipun mereka menaruh harap, mereka menaruh percaya, mereka menaruh kerinduan di tengah-tengah situasi yang berat yang sedang dihadapi oleh pemazmur. Nah, saudaraku, bukankah situasi yang seperti dihadapi oleh pemazmur sedang kita hadapi saat ini? Dan apa yang membuat pemazmur berjalan makin lama makin kuat, semakin mendekat kota Allah di Sion, Yerusalem baru yang Allah janjikan kepada para pengikutnya, kepada umat Tuhan, saudara dan saya. Itu bukan sebuah dongeng, itu bukan sebuah isapan jempol, tetapi Yerusalem yang baru adalah tempat di mana Allah menyediakan buat saudara dan saya yang tetap kuat mengiring Tuhan, melayani Tuhan di dalam segala keadaan. Pertanyaannya, apa yang membuat pemazmur bisa tetap berjalan dengan kuat? To be strong, to be fight, menjadi kuat, menjadi teguh di dalam segala situasi dan keadaan. Nah, saudara, coba kita lihat di mana pemazmur menyatakan kekuatan itu, bahwa apa yang membuat mereka bisa terus melangkah menghadapi situasi yang berat dengan kekuatan yang dari Tuhan. Yang pertama, apa yang seharusnya kita lakukan? Ayat 2 dikatakan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Betapa disenangi, betapa disukai, betapa berbahagia orang yang berada di rumah Tuhan. Dan ini diungkapkan oleh seorang Raja Daud dalam Mazmur 27 ayat 4. Satu hal yang kuingini, yang kuminta, dan itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan. Bapak Ibu, memang sekarang ini kita menghadapi suatu situasi yang berbeda. Masyarakat dalam menjalankan keagamaannya beribadah di rumah masing-masing. Tetapi saya percaya Allah kita, Allah yang maha hadir, Allah yang omnipresent, maha hadir. Dia ada di dalam tempat kediamannya. Tidak dikatakan itu suatu tempat, sebuah bangunan, tetapi di sini Sion menunjukkanlah tempat kemuliaan Allah, di mana kehadiran Allah nyata di tempat itu. Dan sesungguhnya itu yang dirindukan oleh Daud, diam di rumah Tuhan, diam bersama-sama
Karena dari situlah ada kekuatan, ada penghiburan, ada pemulihan berada di dalam rumah Tuhan. Dan saudaraku, Paulus mengingatkan kita dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dari ayat ini cukup menegaskan kepada kita dan mengingatkan kepada kita, sekalipun tempat ibadah yang berupa fisik bangunan, di mana kita beribadah sedang memasuki darurat PPKM, sehingga semua tempat ibadah untuk sementara tidak digunakan untuk beribadah, namun beribadah di rumah masing-masing. Nah, sebagai orang yang percaya, saya sampaikan dari tempat ini bahwa ayat ini cukup membuktikan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara yang sedang duduk menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan ini, saudara adalah bait Roh Kudus. Saudara adalah tempat kediaman Allah. Saudaralah tempat yang sudah dipersiapkan Tuhan, di mana kita telah dibeli dan telah dibayar lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ketika saudara berdiam di hadirat Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, itu berarti saudara sedang memberi ruang, memberi tempat, memberi hidup kita menjadi tempat kehadiran Allah, di mana kalau Allah hadir, kalau firman-Nya ada di hati saudara, Dia akan membawa kehidupan kita mengalami kemuliaan-Nya, mengalami sukacitanya, mengalami damai sejahtera. Kita teringat tentang kisah Sakyus lagi dalam Lukas pasal yang ke-19, bagaimana Lewi sang pemungut cukai memberi ruang, memberi tempat untuk Yesus hadir di sana. Dan apa yang terjadi jika Yesus hadir? Di dalam Lukas pasal 19 dikatakan ayat yang ke-8, tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, rumah Sakyus sang pemungut cukai, karena orang ini pun anak Abraham. Kehadiran Yesus menjadi sesuatu yang berarti dari sebuah kehidupan Sakyus yang dahulu menyakitkan, merugikan, merusak harkat dan martabat orang yang dijumpainya karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai, orang yang memeras harta dan kekayaan setiap orang yang dijumpai. Tetapi saudaraku, dalam keseharian Sakyus yang sedemikian rupa,
tetap merindukan, bukan sekedar perjumpaan dengan Yesus, tetapi dia merindukan lebih daripada itu, ingin menikmati persekutuan dengan Tuhan di rumahnya. Saya percaya kalau kerinduan Sakyus, kerinduan yang sama ada pada saudara ketika kita di rumah sedang mendengarkan firman Tuhan ini, saudara membuka hati dan menyatakan betapa beratnya hidup ini, betapa sulitnya pergumulan yang kita hadapi, betapa dahsyatnya apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Tetapi pastikan kerinduan saudara lebih dahsyat dari keadaan yang sedang kita alami. Tuhan, hadirlah di dalam rumahku. Tuhan, hadirlah di dalam pekerjaanku. Tuhan, hadirlah di dalam setiap langkahku. Maka saudaraku dikasihi Tuhan, kerinduan untuk menikmati hadirat Tuhan, kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, kerinduan saudara untuk mendengarkan firman Tuhan mendatangkan perubahan di dalam hidup setiap orang yang membuka hati buat Tuhan. Saudara, adakah pintu-pintu berkatmu sedang tertutup hari ini? Adakah pintu-pintu penghasilanmu sedang tertutup hari ini? Adakah pintu-pintu keharmonisan dalam rumah tanggamu tertutup hari ini? Buka itu dan izinkan Tuhan masuk. Sebagaimana Tuhan katakan, hari ini juga kepada Sakyus telah terjadi keselamatan. Arti daripada keselamatan ini adalah damai sejahtera, kemenangan, kelepasan, kebahagiaan dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saat kita menerima firman ini, saudara membuka hati, meletakkan segala pergumulan. Tuhan, kami menghadapi situasi yang berat. Tuhan, kami sedang menghadapi masalah perekonomian yang berat. Tetapi ketika saudara menyambut kebenaran firman Tuhan ini dan percaya, pasti ada jalan keluar, pasti ada pemulihan. Kenapa? Saudara dan saya adalah tempat kediaman Tuhan. Saudara dan saya adalah bait dari Roh Kudus itu sendiri. Jangan bawa ke tempat yang lain. Jangan kendalikan hidup saudara diberikan kepada situasi dan keadaan ini. Dan jangan situasi dan keadaan ini menguasai hati dan pikiran kita, sehingga di sana sini yang terjadi berita media sosial isinya hanya duka cita, kelahiran, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, dan kematian. Hanya itu medsos yang sedang kita lihat bersama-sama hari-hari ini. Tetapi ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, sebagaimana yang dirindukan oleh pemazmur 84 ayat yang kedua, betapa disenangi tempat kediamanmu. Saudara dan saya sadarkah bahwa saudara dan saya biji mata Allah? Kita adalah milik kepunyaan Allah. Roh Allah ada di dalam hidup saudara. Kita sudah lunas dibayar. Maka izinkan Roh Allah, firman Tuhan, dua sayap yang kuat ini akan membawa kita terbang melintasi berbagai situasi, bahkan melintasi badai kehidupan ini. Apa yang seharusnya kita lakukan? Undang Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak waktu yang kita sedang miliki hari-hari ini karena PPKN. Saya percaya waktu kita berkumpul keluarga, waktu kita membangun mesbah keluarga, sangat mungkin untuk kita terus bangun. Karena dari situlah Allah ingin hadir dan menyatakan lawatannya. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-6 Mazmur 84 dikatakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau,
yang berhasrat mengadakan ziarah. Saudara, orang yang berziarah itu berarti orang yang sedang ingin mengenang kembali. Mungkin orang yang dihormatinya, orang yang dikasihinya, atau barangkali orang tua kandung atau anak kandung, suami, istri, dan sebagainya. Setidak-tidaknya orang yang berziarah adalah orang yang mau memberikan rasa hormatnya untuk mengenang segala kebaikan yang pernah dilakukan selama hidup. Dan tentu orang yang berziarah ketika dia mengenang kenangan bersama orang yang dikasihi itu, tanpa terasa air mata menetes. Mungkin bisa jadi kesedihan, atau mungkin rasa sukacita yang pernah terkesan di dalam kehidupan kita sehingga kita meneteskan air mata. Tentu secara jiwani ada kekuatan yang sedang pergi dari kehidupan kita manakala kita mengenang orang yang kita kasihi. Tetapi kita lihat di sini, saudaraku dikasihi Tuhan, justru orang yang memberikan rasa hormat, yang memberikan rasa penuh kasih sayang, dengan berhasrat berharap kepada Tuhan yang menjadikan kuat menghadapi situasi dan keadaan. Tentu orang itu kehilangan orang yang dikasihi. Tidak ada lagi pengharapan yang bisa kita jumpai dari orang yang kita kasih karena sudah dipanggil Tuhan. Tetapi saudaraku dikasihi Tuhan, kita melihat Tuhan itu sumber penghiburan. Tuhan itu tempat untuk kita mengalami kekuatan dan kelegaan di tengah-tengah kesesakan. Nama Tuhan itulah menara yang kuat, menara yang teguh, menara yang kokoh di tengah-tengah situasi dan keadaan yang tidak menentu hari-hari ini. Kalau saudara sejenak pergi ke tepi pantai, tentu di situ ada mercusuar yang tinggi menjulang di atas bukit, dan setiap malam akan memancarkan sinar untuk memberikan petunjuk kepada para nelayan bahwa mereka sedang akan dekat dengan pelabuhan. Menara itu dikelilingi oleh ombak yang kencang, angin, badai, tetapi dia tetap memancarkan, dia tetap memberikan petunjuk, dia tetap memberikan pengaruh yang baik untuk memberikan kemudahan bagi para nelayan atau penumpang kapal laut ingin berlabuh. Saudaraku dikasihi Tuhan, di tengah situasi yang kita hadapi hari-hari ini, firman Tuhan datang seperti mercusuar. Allah menghendaki hidup orang yang percaya. Kita tahu mercusuar dikelilingi oleh ombak yang menghempas batu karang, tetapi mercusuar tetap berdiri tegak dan memberikan pengaruh yang baik, dampak yang baik. Dengan mercusuar yang terus memancarkan sinar lampu yang dipancarkan, itu memudahkan para pelaut, para nelayan untuk mendekat tanpa ada sesuatu yang berarti bisa terjadi, karena diterangi jalan mereka untuk sampai tujuan. Saudaraku, di tengah-tengah hiruk pikuk kehidupan ini, setiap hari telinga kita, mata kita mendengar ucapan, melihat peristiwa COVID, terus sepertinya nggak ada henti-hentinya COVID ini, bahkan tambah parah seperti ini. Saudara,
Saya mau katakan firman Tuhan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Tuhan menghendaki orang-orang percaya kuat menghadapi situasi dan keadaan seperti mercusuar. Bahwa di tengah-tengah situasi di mana ombak itu bisa menghempas karang, bisa menghempas mercusuar, tapi tetap berdiri kokoh. Bahkan dia mulai menjadi penerang, menjadi berkat, sehingga orang yang mendekat mendapatkan selamat, mendapatkan hidayah, mendapatkan anugerah. Saudara dikasih Tuhan, biarlah di tengah situasi ini kita tidak terombang-ambing, tetapi kita berdiri kokoh seperti mercusuar yang terus memancarkan sinar pagi, siang, malam sebagai petunjuk bagi orang lain kepada pengaruh-pengaruh yang baik. Bukan kita mau terombang-ambing dengan situasi dan keadaan. Bukan kita mulai berpikir yang aneh-aneh, tapi tetap berdiri kokoh. Jadi anak Tuhan yang kuat di tengah situasi yang berat. Bagaimana seharusnya kita bisa menjadi mercusuar yang menerangi orang-orang di sekeliling kita. Saudara dikasih Tuhan, Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang tidak asing lagi. Ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak akan mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mengandalkan Tuhan. Saudara, justru dalam situasi seperti ini, jangan mengandalkan kekuatan kita yang terbatas ini. Jangan mengandalkan pengalaman kita yang terbatas ini. Tetapi mari andalkan Tuhan. Bagaimana caranya? Mendekat ke sumber kehidupan, bagaikan tanaman yang ditanam di tepi aliran air. Saudara adalah carang-carang yang dicangkokkan pada pokok anggur itu. Saudara adalah orang-orang yang dipilih, dipanggil, ditentukan untuk menjadi pengikut Kristus. Bagaimana seharusnya carang itu tetap hidup, tetap hijau, bahkan berbuah dalam segala situasi apapun. Bagaimana seharusnya? Dia harus mendekat. Dia harus memberikan hidupnya kepada pokok anggur yang benar, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Kisah Marta dan Maria cukup kita tahu ceritanya. Maria, dia tidak pusing dengan situasi dan keadaan, sekalipun saudaranya berusaha sebaik mungkin menyambut Yesus dengan caranya, sibuk menghidangkan sesuatu untuk menyenangkan Yesus. Tetapi justru apa yang dilakukan Maria, hanya dekat Allah saja, hanya dekat di kaki Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dibenarkan. Saudara yang menyaksikan dan mengikuti ibadah pada pagi hari ini, saudara akan diberikan kekuatan, saudara akan diberikan kesembuhan, saudara akan diberikan damai sejahtera di tengah situasi yang ada saat ini. Orang takut, panik, cemas karena keadaan, tapi orang yang dekat kepada Tuhan
seperti pohon yang ditanam di tepi air itu. Akarnya, hatinya akan terus menancap kepada kebenaran, akan terus percaya akan firman dan bukan keadaan. Sebagaimana Paulus katakan, hidupku karena percaya, bukan karena melihat. Sehingga pohon itu walau panas terik menyelimuti, tetapi di daunnya tetap hijau, batangnya, rantingnya tetap mengeluarkan buah. Saudara, saya rindu justru di tengah situasi seperti ini, mendekatlah kepada Tuhan. Bangunlah kehidupan persekutuan kita dengan Tuhan, supaya kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Yang terakhir, bagaimana seharusnya kita berjalan makin lama makin kuat. Di dalam Mazmur pasal 84 dikatakan di situ ayat yang ke-9, ya Tuhan Allah semesta alam, apa saudara? Dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub, lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Dalam kesempatan lain, kitab Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7, doa Daud mengatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi apa saudara? Kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari sorga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara, satu kata yang seharusnya kita lakukan untuk kita berjalan makin lama makin kuat, yaitu berdoa. Ada pepatah mengatakan, banyak berdoa banyak berkat, sedikit berdoa sedikit berkat, tidak berdoa tidak ada berkat. Kenapa demikian? Sudah lihat bahwa Allah semesta alam, Tuhan katakan, bukan kurang tajam telinga Tuhan mendengarkan doa-doa orang percaya, doa-doa saudara dan saya. Tapi yang memisahkan berkat dari kehidupan kita adalah kesalahan kita. Bukan kurang panjang tangan Tuhan menjangkau kita, bukan kurang tajam telinga Tuhan mendengar doa kita, tapi yang membuat kita terpisah dari berkat rezeki apapun yang dari Tuhan itu karena kesalahan kita. Mungkin kita nggak berdoa, kita terus dihantui dengan pekerjaan, kita dihantui dengan virus, kita dihantui dengan aturan-aturan, sehingga orang jadi stres, lemah imunnya, tambah lemah imannya, maka jadilah apa yang terjadi. Tetapi saudara, di sini pemazmur mengajak kepada kita, arahkan doa kita kepada Tuhan, bangun hubungan komunikasi kita dengan Tuhan dengan berdoa, sebab doa itu menjawab segala perkara. Kenapa? Kita sedang berbicara kepada Allah semesta alam, kita sedang berbicara kepada Allah yang hidup. Kalau kita ingin kuat iman kita, maka saudara dikasih Tuhan, berdoalah, berdoalah dan berdoa, karena dari situ sumber kekuatan dan kemenangan yang dialami oleh pemazmur. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ringan untuk mengucapkannya, mudah untuk mengatakannya, tapi mungkin
sulit untuk melakukannya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Kita mau belajar karena kita tahu hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dalam situasi seperti ini Tuhan merindukan saudara dan saya untuk tetap menjadi tempat kediaman Tuhan, untuk tetap menjadi rumah kesukaan Tuhan, memberikan hidup, memberikan waktu, memberikan segala daya kita kepada Tuhan, bukan ke tempat lain. Yang seharusnya harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah kita menjadi mercusuar. Kita mau tetap terus kuat dan memancarkan berkat Tuhan, memancarkan hidup yang baik, hidup yang membawa dampak positif di tengah-tengah situasi dan keadaan. Dan yang terakhir, bagaimana kita harus memperbanyak waktu kita untuk berdoa. Karena ini yang menentukan hidup kita berjalan makin lama makin kuat. Saya percaya hari ini dimanapun saudara berada, firman Tuhan akan memberikan kita dorongan, motivasi, petunjuk untuk bagaimana seharusnya kita melangkah, berjalan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tidak ada lain kecuali kita terus menjadikan hidup kita tempat kediaman Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan, menjadikan hidup kita berkat bagi orang lain selama kita masih bernafas, dan menjadikan doa itu sebagai gaya hidup kita untuk kita makin mengalami berkat dan anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari saya ajak kita semua berdoa dan berseru kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terangi mata hati kami dengan firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami oleh sabda-Mu. Kami rindu di hari-hari ini Tuhan, hati kami dilawat, dijamah oleh firman-Mu. Ini saat dan waktunya yang tepat di mana umat-Mu menjalin hubungan yang indah di dalam persekutuan dengan firman-Mu Tuhan. Kami sadar akan kekuatan dan keterbatasan kami. Mungkin hari-hari ini jemaat sedang menghadapi persoalan yang berat, baik itu sakit, penyakit, pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, anak-anak dan masa depan mereka. Tuhan, Engkau lebih tahu yang terbaik bagi kami. Dan kami mau membuka hati dan hidup kami Tuhan menjadi tempat kediaman-Mu untuk kami terus berseru dan memanggil nama-Mu Tuhan. Karena hanya nama-Mu yang sanggup memberikan kami kemenangan. Kami mau terus hidup menjadi berkat, seperti mercusuar di tengah ombak yang kencang, badai yang kencang. Dia berdiri terus tegak untuk memberikan terangnya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, sehingga mereka selamat dan mengalami damai sejahtera. Kami mau terus berdoa dan membangun intimasi kami dengan Tuhan, karena itulah kekuatan kami yang sanggup membawa kami melintasi lembah baka, melintasi padang gurun, melintasi situasi pandemi ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Teruslah berkarya Tuhan, biarlah umat-Mu diberkati di dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan pengurapan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan berkata amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.